warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat. Hari ini saya bersama orang yang sangat luar biasa, seorang kepala sekolah yang inspiratif dan juga inovatif. Berbagai kejuaraan sudah beliau peroleh, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, sebagai seorang kepala sekolah maupun seorang guru. Dan hari ini saya akan mewawancarai beliau bagaimana mewujudkan sebuah sekolah hebat dengan keputusannya. Monggo, silakan memperkenalkan diri. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Pak Septa Krisdianto. Sekarang menjabat sebagai Kepala SMK Negeri Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Siap. Itu aja mungkin ya. Terima kasih Pak Septa. Baik, Pak Septa, izinkan hari ini saya bertanya terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang sangat luar biasa itu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Septa? Baik, cara mengidentifikasi kami ya selaku pimpinan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di SMK Kare itu biasanya yang pertama kami kan melakukan identifikasinya itu melalui beberapa teknik, Pak. Oh gitu. Yang pertama biasanya dari hasil observasi saya sendiri. Ya. Ketika saya menjalani kehidupan sehari-hari, interaksi dengan teman-teman itu kan dimungkinkan langsung saya bertatap muka dengan langsung pada kejadian tersebut yang dilakukan oleh guru dan seterusnya. Jadi pertama ya dari hasil observasi langsung. Yang kedua dari laporan tentatif dari beberapa personel atau informan-informan yang ada di sekolah. Ketika mungkin saya tidak tahu langsung terhadap dilema itu, ada beberapa bagian yang menginput informasi kepada saya. Jadi yang kedua itu. Kemudian yang ketiga juga dari base data. Jadi kami memang biasa mengembangkan sekolah ini perencanaan berbasis data. Apapun yang terjadi di sekolah ini harus terdokumentasi data, dan data itulah sebagai basis kami nanti untuk melakukan policy atau kebijakan. Dan yang keempat, ini biasanya di awal tahun atau di temporal sebelum rapat dinas berlangsung setiap bulan itu saya meluncurkan sebuah survei itu ya, survei lewat Padlet atau lewat Google Form itu terkait untuk menjaring aspirasi dari teman-teman yang dimungkinkan ada masalah, problem atau masukan, saran, sehingga saya secara tidak langsung juga akan mendapatkan input ketika terjadi masalah. Kan ada juga ya kita warga sekolah itu yang sungkan atau yang mau menyampaikan tidak bisa, sehingga pakai sarana itu. Jadi ya itu empat itu yang biasa kami lakukan untuk mengidentifikasi adanya problem, masalah ataupun dilema. Jadi ada observasi, informan, terus juga ada base data, dan juga ada survei. Iya, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Septa. Menginjak pertanyaan yang kedua, Pak Septa. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi artinya dua hal itu sama-sama benarnya, begitu. Kira-kira gimana? Iya, jika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, oh ini kok benar, oh ini juga tidak salah, sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka biasanya kami itu melakukan ijtihad terkait dengan side effect apa yang terjadi pada kebaikan itu. Jadi base-nya berdasarkan pada mana yang nilai mudaratnya lebih kecil, itu yang akan kita ambil, dan mana yang manfaatnya lebih besar dampaknya nanti. Sehingga meskipun sama-sama baiknya, tapi kan kita akan dapat tahu pasti ya dampaknya nanti seperti apa, manfaatnya lebih banyak yang mana. Ya kita ambillah skala prioritas yang punya dampak lebih. Begitu. Jadi yang berdampak besar dan memenuhi risiko minimal kecil, begitu ya. Betul sekali. Terima kasih. Itu berarti sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan, Pak Septa. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Pak Septa, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk pengambilan keputusan, iya betul. Ya, langkah-langkahnya ya yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan, saya sudah berdasarkan data yang saya dapatkan tadi ya. Betul. Setelah dari situ maka saya biasanya itu mengumpulkan teman-teman stakeholder terkait. Saya ajak rapat koordinasi curhat begitu. Jadi ini ada problem, ada dilematika seperti ini. Nah, kira-kira pandangan dari bapak-bapak maupun aspek yang lainnya seperti apa? Jadi intinya saya menjaring masukan cara pandang mereka itu seperti apa. Setelah saya mendapat
mendapatkan beberapa sudut pandang dari beberapa alternatif, maka saya ramu dengan latar belakang yang saya miliki, sudut pandang saya sendiri. Nah, peramuan itu artinya sebagai apa ya, triangulasi data lah ya. Mereka dari itu, kemudian saya setelah terkumpul data ini, maka kita cari alternatif apa, solusi yang bisa ditreatmentkan terhadap dilema tadi. Kan biasanya akan muncul beberapa opsi ya. Opsi A seperti ini, B seperti ini, atau plan B terjadi ketika A nya tidak seperti ini. Nah, ketika itu sudah kita susun alternatif itu, baru yang ketiga itu biasanya kalau kita sudah siap data, sudah siap solusi alternatif, kita panggil yang bersangkutan yang mengalami dilema tadi. Meskipun mereka sama-sama tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak melakukan kesalahan. Jadi kita ajak curhat lah. Jadi curhat di pendekatan kita sebenarnya adalah memfondasikan community well-being. Jadi community well-being itu maksudnya suasana sekolah itu ben kondusif, kekeluargaan, tidak menjudge atau memvonis. Sehingga kita ajak. Luar biasa, pantesan sekolah jenengan. Ya itu hanya feelingnya seperti itu saja. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Septa. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tadi. Iya. Hal yang efektif yang saya rasakan itu satu, jika keputusan itu kita ambil basisnya adalah kebersamaan. Oh gitu ya. Jadi kalau kolaborasi. Kalau biasanya saya langsung eksekusi langsung itu kan ternyata saya juga pernah melakukan dengan sudut pandang saya sendiri. Ternyata semua itu kan tidak kompatibel dengan habit yang ada di sekolah. Dan yang lebih tahu persis yang lebih tahu persis kan teman-temannya sudah lama di situ. Ini kulturnya seperti ini, habitnya seperti ini. Sehingga efektivitas itu baru saya merasakan ketika kita melibatkan semuanya itu dengan kolaboratif beberapa bagian. Itu kata kuncinya seperti itu. Jadi kolaboratif dalam penyelesaian sebuah permasalahan begitu ya? Benar sekali. Tidak egoisme atau tidak kediktatoran kita. Terima kasih Pak Septa. Selanjutnya pertanyaan yang kelima Pak Septa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang jenengan hadapi itu apa saja kira-kira? Gini, kalau masalah tantangan itu ada yang sifatnya dua ya, eksternal sama tantangan internal. Betul. Kalau yang sifatnya internal bagi saya itu sebenarnya di satu sisi sebagai leader, tapi rasa kemanusiaan saya itu terlalu dominan. Rasa mesaknya, rasa empatinya itu terlalu tinggi, sehingga terkadang ketika kita mau mengeksekusi itu juga ya itu tadi loh. Terkadang harus empatnya rasa itu terkait dengan rasa atau perasaan. Tapi biasa atau umumnya itu kalau studi case yang terjadi di sekolah itu gini Pak, biasanya juga terhalang oleh masalah-masalah yang sifatnya yuridis atau hukum landasan hukum. Taruhlah misal seperti ini. Contoh dharma wanita, dharma wanita. Ada ibu bapak suaminya itu yang istrinya itu tidak pernah datang. Padahal komitmen di dharma wanita itu kan harus datang. Nah tidak datang komitmennya bayar 1.000. Nah itu ketika dia tidak datang itu ya pokoknya saya kalau kita nggak bayar Pak, tidak ada artinya seperti itu dan seterusnya. Nggak ada landasan hukumnya. Ini saya bahasa ini yang pernah saya temukan sekali kasus ini. Bahasa landasan hukum. Jadi menghadirkan landasan hukum terhadap kasus seperti itu, sehingga ini juga menjadi problem kita. Sehingga kita harus pendekatannya biasanya pakai hati ke hati, pakai ya apa istilahnya, sentuhan hati, berbasis rasa lagi kembali lagi. Betul. Dan itu memang ada Pak di itu real. Bener. Terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya ini sangat menarik sekali nih. Waktu yang kita gunakan ini serasa saya berselancar ke berbagai hal. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk bisa menyelesaikan, atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Mungkin tadi seperti itu ya tadi. Baik, terkait dengan schedule tentang eksekusi dilema etika itu sebenarnya ini dua versi Pak ya. Artinya
namanya dilema etika itu kan problem yang munculnya itu tidak bisa kita prediksi ya, bisa tentatif ketika proses berjalan. Betul. Dan problem itu bisa yang sifatnya bisa disemayani istilahnya itu. Betul. Bisa gitu. Ada yang sifatnya itu harus eksekusi betul langsung. Hal yang sifatnya normatif, hal yang sifatnya memang umum general, itu biasanya kita memang sudah punya patokan atau SOP ya, standar operating procedure untuk penyelesaian masalah tadi. Jadi prinsip gaji kita itu penyelesaian masalah itu adalah satu, ketika terjadi pertemuan masalah, maka langkah yang kedua adalah saya mengumpulkan tadi teman-teman, kemudian mencari solusinya apa. Setelah ini jadi, saya ajak datangkan YBS-nya bersangkutan. Setelah diajak bersangkutan curhat, nanti diputuskan bersama. Oke, kalau kamu saya beri solusi seperti ini, mau apa enggak? Kalau tidak, feedbacknya dan seterusnya. Ketika sudah sama-sama clear, baru kita lakukan policy, maka nanti sudah tidak akan ada gunjian di sana. Biasanya SOP-nya ya merencanakan data, kumpulkan data, rencanakan alternatif-alternatifnya, kemudian diskusi bersama, baru eksekusikan. Berarti artinya tidak langsung dieksekusi ya Pak Septa? Tidak langsung dieksekusi. Nah, dari setelah eksekusi itu biasanya kan ada kemungkinan, dua kemungkinan Pak ya, efektif dan tidak efektif, berhasil atau tidak berarti berhasil. ada refleksinya ya? Betul. Nah, ketika kita refleksi, baru kita rumuskan corrective action, tindakan perbaikan. Oh, berarti lah ini nggak cocok, tindakan perbaikan seperti ini. Dan tidak terjadi kasus yang sama. Kira-kira semacam itu. Luar biasa. Terus ini Pak Septa, ada pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, sangat Pak ya. Jadi ketika saya menghadapi dilema itu pasti ada beberapa sosok seorang ataupun beberapa alternatif yang saya jadikan pegangan atau referensi lah minimal. Terutama yang pertama itu BK. BK itu punya filosofi psikologis yang bagus terkait dengan teknis-teknis permasalahan seperti ini. Dan mereka BK kami juga orangnya sudah senior, dari pengalaman secara pengalaman empiriknya dapat, secara keilmuan sehingga saya sering curhat ke beliau ini. Banyak alternatif atau solusi problem yang yang keluar dari dari tim BK ini. Sehingga satu yang saya pandang membantu sekali dalam penyelesaian ini adalah sosok BK di sekolah. Kemudian yang kedua, jelas lingkaran terdekat kita adalah para wakil-wakil itu sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Luar biasa, berarti jenengan sudah punya strategi ternyata ya untuk personilnya juga. Ya, ambil seperti itu lah. Ini pertanyaan terakhir Pak Septa. Dari semua hal yang telah disampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang jadi petik itu ternyata bekal teori yang kita dapatkan di bangku pembelajaran, textbook, literatur dan referensi itu tidak selamanya kompatibel dengan kondisi yang real di lapangan. Banyak hal yang sifatnya harus adaptif yang harus kita menyesuaikan dengan lapangan lapangan. Sehingga ya itu menjadi bekal aja ya, artinya sebuah referensi pengetahuan. Pengetahuan itu perlu dikolaborasikan dengan pengalaman orang lain sehingga bisa terjadi pengayaan yang bisa kita treatmentkan di sana. Itu hal baru yang mungkin saya dapatkan ya. Ternyata kaku dengan kudunya seperti ini, sepertinya itu nggak bisa malah nggak jalan. Justru akan terjadi chaos. Artinya well-being community itu nggak terjadi, Pak. Itu yang saya kira hal yang perlu kita Terima kasih Pak Septa hari ini, luar biasa sekali ya. Saya banyak ilmu yang saya peroleh dari wawancara ini. Semoga saya bisa hal-hal yang jenengan sampaikan bisa menginspirasi saya sehingga nanti ke depan bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan apapun peran saya di dunia pendidikan, baik maupun di kelas maupun di sekolah jikalau nanti ada kesempatan. Begitu Pak Septa ya. Terima luar kasih. Biasa, sama-sama Pak Sumanti. Saya juga terima kasih ya, ini CGP yang luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaannya satset dades sangat nyambung dan sangat cair sekali. Ya, ini karena kepala sekolahnya yang luar biasa ini. Cepat sekali menangkap ini ya. Saya doakan semoga CGP-nya segera lulus. Amin. Dan bisa naik ke jenjang karir berikutnya. Terima kasih Pak Septa. Sukses untuk Pak Sumanti. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam hebat, salam bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah yang hebat, yang luar biasa,
Jadi beliau ini memimpin sekolah yang besar di Kabupaten Madiun. Kalau saya boleh bilang ini adalah first grade-nya SMA di Kabupaten Madiun. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa juga dari sisi manajerial maupun dari kepemimpinan pembelajarannya, karena terbukti pada tahun ini SMA Negeri 1 Geger ini telah mengantarkan anak-anak untuk masuk perguruan tinggi sejumlah 60-an siswa ya Pak Kepala. Itu angka yang sangat luar biasa untuk jalur rapot atau prestasi ya Bapak. Jadi insya Allah sangat tepat sekali kalau hari ini saya mewawancari beliau terkait dengan keputusan yang beliau ambil sehingga sekolah ini menjadi luar biasa untuk di Kabupaten Madiun dan umumnya di Indonesia. Mohon diperkenalkan Bapak. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Anton Gani Susanto. Saat ini menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Geger, Kabupaten Madiun. Pak Anim ya. Non sewu Pak Anim, hari ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, bahwa saya harus mempunyai beberapa referensi dari Bapak Kepala Sekolah, salah satunya dari Panjenengan. Ini mau bertanya terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini Pak Anim. Saya mulai Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Pak yang ada di sekolah ini? Baik, pertanyaan ini sederhana, tetapi sulit dijawab. Utamanya kalau sudah berkaitan langsung dengan kasus-kasusnya, karena bagaimanapun juga yang namanya sekolah sebuah institusi yang unik, karena semuanya mempunyai perbedaan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian mengaku mapel yang berbeda-beda, yang tentunya ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Kompleksitas Kompleksnya betul-betul luar biasa. Di saat saya diminta untuk menentukan pilihan terkait dengan etika, dilema etika dan rujukan moral, yang paling sulit dari dua itu ya, walaupun kedua-duanya sama-sama sulit, kedua-duanya sama sulit, karena itu hubungannya dengan hati. Maka kalau nanti di sekolah dan itu pasti terjadi yang namanya dilema. Kalau sudah terjadi seperti itu, karena itu sebenarnya sama-sama benarnya, sama-sama benarnya. Tinggal kita perlu mempertimbangkan. Jadi nanti kalau yang namanya dilema etika itu kan permintaannya kita suruh memilih. Yang kedua-duanya itu sebenarnya sama-sama benarnya, tapi keduanya tidak saling terkait. Yang keduanya mungkin saling tidak sesuai. Dan kalau sudah seperti ini, maka ya memang kita harus menentukan situasinya kayak apa itu. Tapi sebelum situasinya kita harus mampu mengenali nilai-nilai yang bertentangan di etikanya itu apa. Yang bertentangan kayak apa. Kalau sudah tahu, oh jelas ini saling bertentangan, misalkan sudah seperti itu, maka yang selanjutnya nanti kita harus melihat siapa saja yang terlibat. Siapa yang terlibat, karena kalau di sekolah seperti ini, siapa yang terlibat itu bisa jadi kita pertentangan antara kelompok dan individu. Betul. Dan individu ini tidak bisa diartikan satu orang. Kalau satu orang kan juga aman, tapi individu itu mungkin saja kelompok IPA atau kelompok bahasa Indonesia atau dengan kelompok seluruhnya lain, misalkan seperti itu. Seperti itu kadang-kadang kita memilih atau menentukan mana yang harus kita pihaki. Ini tentunya sangat menyulitkan, sangat menyulitkan. Maka salah satunya kalau saya ya memang kalau sudah seperti ini ya kita harus bersifat partisipatif dengan teman-teman. Memang ada tim supaya nanti tidak terlalu bias, karena kalau kita sendiri yang menentukan bisa jadi bias. Permasalahan itu kita sampaikan kepada, kalau di sini ada tim yang tidak mungkin saya selesaikan secara sendiri. Kemudian saya akan memberikan gambaran utuhnya. Jadi
Jadi benarnya gimana, pertentangannya gimana. Kalau kita pihak yang ini nanti efeknya bagaimana, kalau yang kita pihak yang satunya itu nanti efeknya bagaimana. Kemudian juga kita pikir seandainya kita pihak yang ini, kemudian komprominya apa kepada pihak yang kedua sehingga nanti terus terang kebersamaan di sekolah ini yang pertama terjaga. Oh iya, itu kalau saya. Sip. Berarti apapun prinsipnya bahwa kebersamaan itu menjadi prioritas pertama ya, karena sekolah itu adalah kolektif, jadi sekolah itu kolektif, nggak bisa kita itu hanya mementingkan satu. Iya, baik. Terima kasih Pak Anim, luar biasa jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua Pak Anim, izinkan untuk bertanya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti tadi ya? Ya, jadi kalau di tempat saya ini memang saya kebetulan di sekolah ini saya kelola dengan banyak sektor-sektor, banyak tim. Jadi di sini sederhananya ada tim itu ada tim taktik, ada tim OSN, ada tim non OSN, ada tim talenta, ada tim branding, jadi ada tim literasi. Kemudian di samping itu kita juga secara keorganisasian kita juga punya tim pengembang, tim pengembang, tim wakasek dan seterusnya. Sehingga kalau di sini saya tetap saja dalam mengelola sekolah ini kalau ada persoalan apapun sifatnya tidak individualis di saya. Tetap saya melibatkan semuanya itu, walaupun nanti di ujungnya keputusannya itu menjadi keputusan kepala sekolah. Tapi menjadi keputusan bersama tim yang tadi menjadi referensi ya. Walaupun referensinya itu orang banyak, karena yang namanya institusi, maka harus ada yang bertanggung jawab, tetap kepala sekolah. Ya betul. Berarti ada tim yang sudah dibentuk ya Pak? Ya, timnya banyak. Sehingga saat ini mungkin kalau kita lihat trennya sama prestasi baik akademik maupun non akademik betul seimbang itu kan meningkat. Iya, karena ini yang dari ada tim talenta. Iya. Hari ini tadi juga dilaporkan ada 2 anak yang menang di lomba atau baik itu tingkat kecamatan sekalipun, kabupaten itu tetap aja sebuah prestasi Pak. Oh pantesan gitu gitu. Jadi strategi engineering salah satunya adanya tim-tim ini ya. Oke, luar biasa. Saya tidak perlu mikir sendiri. Ini perlu contoh ya Pak. Betul, karena saya melihat trennya memang SMA negeri ini naik dari sisi capaian akademik maupun yang lain-lain. Saya kan selalu mantau gitu dari web penjaringan maupun dari dari pantauan media sosial ini. Saya selalu mantau. Saya juga bandingin, makanya salah satunya kenapa hari ini saya kesini. Karena saya pengen ngangsu kau terkait ini. Yang namanya orang itu ada keterbatasan. Seperti itu termasuk salah satunya saya juga melakukan konsolidasi itu kalau wakasek itu wajib. Wakasek di sini harus jam kosong kan. Jam yang memang dikosongkan untuk bisa rapat bersama. Gitu. Kemudian di akhir bulan analisis seluruh kegiatan. Jadi di akhir bulan ada analisisnya ya. Seluruh. Itu melibatkan seluruh guru. Jadi setiap akhir bulan kita siapkan waktu tersendiri untuk analisis, sehingga sebenarnya kita sih tidak ingin meninggalkan masalah. Semua masalah harus selesai. Sip, luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya sudah terjawab ini Pak Kepala Sekolah. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga nih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sudah disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima ITK? Ya, jadi pada saat kasus-kasus kita ketemu dengan kasus-kasus di Lima ITK, ini tentunya memang ada sebagian itu karena pengalaman yang sudah muncul itu bisa membantu kita. Pengalaman itu tidak harus terjadi di sekolah ini. Bisa jadi pengalaman itu kita ambil dari pengalaman orang lain dan kita jadikan pengalaman kita. Justru dari pengalaman inilah yang biasanya lebih ampuh daripada kita mengira-ngira kira-kira mana yang lebih efektif. Seperti itu. Jadi setiap kali
kita sering koordinasi misalkan di KKS, baik KKS kabupaten maupun KKS provinsi. Kebetulan saya juga itu pengurus di KKS. Provinsi. Baik, kasus-kasus di sekolah yang lain itu menjadi referensi saya. Tapi walaupun itu ada referensi dari sisi saya sebagai kepala sekolah, tetap di sekolah ini semua yang terkait dengan masalah apapun memang kita selesaikan secara partisipatif. Kita melibatkan banyak unsur tadi, sehingga tidak ada istilah like dan dislike. Betul luar biasa. Jadi ini memang dan itu lebih ringan gitu kita psikologisnya kita juga sebagai seorang pimpinan tidak begitu karena ini menjadi keputusan bersama, dirapatkan bersama. Terus. Dan nanti seandainya itu harus ada pilihan yang sangat sulit, ya memang kita harus mampu menentukan. Kalau bisa sih kedua-duanya diselamatkan, tetapi pertanyaannya ini kan saling dipertentangkan. Yang tidak bisa kedua-duanya diselamatkan. Kalau memang harus salah satu yang diselamatkan, kita mencari solusi terkecilnya efeknya. Risiko yang paling kecil risiko yang paling kecil itu yang kita ambil. Karena ini memang tidak ada pilihan, saya harus memilih dari dua hal yang saling dipertentangkan. Betul. Jadi resiko mana yang paling rendah itu yang kita ambil dan mempunyai dampak yang lebih luas gitu. Itu yang perlu kemanapun juga kebersamaan sekolah ini menjadi prioritas. Betul. Dan kalau itu sebagai alasan, biasanya teman yang kebetulan bersengketa dalam hal ini itu nanti bisa mengerti. Karena kita tujuannya bahwa ini kebersamaan begitu ya. Luar biasa Pak Anif. Ini pertanyaan berikutnya Pak Anif. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Terutama dalam kasus dilema tadi. Jadi tantangannya, tantangan yang muncul bahwa ternyata dari guru yang ada, tidak semua guru itu punya satu pemikiran. Begitu ya. Kasus-kasus di hampir juga di setiap sekolah ada yang guru-guru yang sudah tidak bisa diajak ngomong. Gitu ya. Kalau kasus-kasus seperti ini, ya mau tidak mau, tetap kita harus bisa memperbaiki kalau mungkin. Iya. Kalau seandainya diperbaiki tidak bisa, setidaknya tidak keputusan bersama. Iya. Jadi setiap sekolah biasanya pasti ada. Betul. Destroyernya itu. Beliau sudah pengalaman lama di salah satu sekolah, jadi ini benar-benar pengalaman real itu semuanya. Jadi kendalanya nanti adalah pada personil ya Pak. Jadi pemahaman dari personil itu bagaimana guru itu bahkan ada kendala terkait dengan komunikasi karena mereka tidak mau terkait komunikasi. Selama orang itu mempunyai keinginan untuk berkomunikasi, kemudian orang itu berkeinginan untuk bisa seruat apapun itu bisa ada solusi. Tapi kalau memang orangnya itu diajak ngomong sudah nggak bisa. Itu bukan lagi kepala sekolah yang bisa berdasarkan mungkin pihak lain. Psikolog atau apa. Luar biasa. Saya hari ini dapat pengalaman yang luar biasa dari Pak Anif ini. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Kalau nggak salah berarti Bapak juga sudah sampaikan tadi di akhir. Ini gimana Pak? Untuk persoalan-persoalan yang sifatnya umum, yang tidak kasuistik, maka saya itu setiap Senin ketemu dengan Pak Kasek. Kurang lebih ada waktu rentang 2-3 jam untuk membicarakan persoalan minggu kemarin, kemudian merencanakan minggu yang akan datang, membicarakan minggu yang sekarang. Itu setiap Senin. Kemudian setiap Senin itu juga ada waktu pembinaan untuk Bapak Ibu guru, kemudian untuk upgrading guru di sini setiap hari Jumat. Jadi Jumat itu ada istilah di sekolah ini ada Jumat berbagi. Berbagi di sini dipakai untuk guru-guru upgrade. Jadi yang mereka dapat ilmu dari luar, pembebasan begitu ya.
luar biasa. Termasuk Ini mimpi saya. Ini mimpi saya nih, bahwa kita bisa saling jadi menggunakan pola saling improving gitu. asah asuh itu terjadi. Sehingga di sini yang namanya orang tidak bisa bertanya kepada yang bisa itu biasa. Lantas Tidak memandang umur. Betul. Jadi itu sudah berlaku seperti itu. Oh, Jadi gitu ya. setiap Jumat sore kita kalau kemarin kebetulan ini puasanya agak tinggi, yang sebelumnya itu terus berlatih termasuk penggunaan pembelajaran berbasis IT-nya itu juga kita upgrade kepada teman-teman. Dan yang melatih juga teman-teman sendiri. Tidak harus dari luar. Terus masuk teman-teman yang dapat pengalaman dari luar. Itu kita berikan. Sore itu kan masih longgar sambil jam pulang. Betul. Mungkin karena sampai jam setengah 4 ya. Setengah 4 gitu kan. Bahkan kalau sudah seperti itu teman-teman tuh selesai sampai jam 5. Karena saking asiknya ini yang perlu kita tiru Bapak Ibu semuanya, bahwa kita harus bisa tumbuh berkembang, budaya asah asuh tadi dengan tidak melihat usia, tapi bagaimana ketika teman kita mempunyai sesuatu yang harus dibagikan, ini luar biasa. Ini harus kita tiru ini Bapak Ibu semuanya. Tadi yang sifatnya umum, tapi kalau persoalan-persoalan yang kasusik yang muncul tiba-tiba ya di luar jadwal yang umum itu tentu kita melakukan koordinasi. Harus ada koordinasi yang tadi bahkan di akhir bulan ada evaluasi kalau tadi. akhir bulan itu kan yang sudah sifatnya umum ya. Jadi setiap kejadian-kejadian. Jadi di sini memang di sini semua kejadian itu kita rangkum, baik itu dari dulu, dari kesiswaan, dari humas dan swasta termasuk dari Jadi kasus apa yang terjadi, penyelesaian kira-kira seperti apa begitu. Materi yang kita akan pakai itu satu hari sebelumnya sudah saya share. Jadi sudah memahami. Iya. Ini strategi Bapak. Jadi kayak misalkan hari Senin seperti ini tadi. Saya rapat rutin sudah saya share. Materinya apa itu yang akan kita bicarakan. Sehingga nanti walaupun materinya panjang tetap bisa kita manfaatkan. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan itu terdokumentasi setiap minggu apa saja yang saya sampaikan itu semuanya terdokumentasi. Sip. Ini berarti strategi dan prosedur Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang kan ada ini Basmati Canva. Iya. Gampang ya. Saya canggih juga ya. Ahli IT Bapak Ibu semuanya. Ini beliau instruktur nasional baru masalah IT, jadi tidak diragukan lagi kecakapan beliau. Baik Pak Anim, selanjutnya pertanyaan yang ke-9 nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Ya, jadi selama kita sudah punya prosedur protap yang sudah kita sepakati. Jadi persoalan di sekolah itu kenapa rame? Itu karena kita tidak punya SOP. Gitu ya. Jadi SOP. Misalkan dilema etika itu salah satu contoh kasus misalkan ya, anak mau pindah ke sini. Nilainya itu misalkan saja nilainya itu ngepas. Betul. Kemudian anak ini saudara dari guru di sini. Sebenarnya kalau ngepas itu atau kurang itu harusnya kan tidak diterima. Tapi karena ada hal seperti ini akan menjadi dilema kalau kita tidak memiliki SOP untuk hal-hal yang sifatnya umum. Jadi kadang-kadang dilema itu muncul karena kita sendiri tidak punya SOP. Tapi kalau SOP-nya sudah jelas, hal-hal yang sifatnya umum tidak terjadi. Iya. Jadi akhirnya SOP itu menjadi hal yang menjadi sangat penting ya. Sangat penting. Bahkan kita itu masuk ke WC saja dibuatkan SOP. Biar WC-nya tampak bersih. Betul. Iya, betul. Jadi, ini baru kepikiran saya. Itu kita atur, maka walaupun di etika itu kan ada, tapi kan yang sering kali terjadi kan yang sifatnya sudah umum. Kecuali nanti yang kasusik. Kalau yang kasusik ya nanti kita atur sendiri. Tapi kalau yang umum biasanya sudah masuk di SOP, sudah ada aturan akademis, sehingga kita nggak perlu ribet. Salah satu contoh kasusnya misalkan anak ini harus diskonsing dan sebagainya. Kalau kita tidak punya SOP, maka di situ ada dilema karena anak itu begitu tidak diskonsing kan kasihan. Betul. Itu tidak pelajaran dan seterusnya. Tapi kalau
tidak diskorsing menggambar yang lain dan seterusnya, tidak bisa memberi pelajaran kepada yang lain. Nah, itu semua terjadi dilema di saat kita tidak punya SOP. Tapi kalau sudah punya SOP ya sudah, itu sudah jalankan aja sesuai SOP-nya. Mainnya. Dan kita sendiri juga menjalankannya lega, ini sudah disosialisasikan. Betul. Luar biasa Bapak Ibu semua hari ini. Jadi banyak hal baru yang ternyata saya bisa dapatkan dari beliau. Ini pertanyaan terakhir Pak nih. Sebenarnya ini masih harusnya banyak sekali, tapi ya ini ada pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ketika ada dilema etika tadi Pak? Ya, jadi ini mungkin bisa saya pelajari nanti hal ini. Bisa diulang? Okay. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi strategi tadi barangkali atau apa? Pertama yang perlu kita ingat bahwa semua orang itu pada dasarnya baik. Oh gitu ya, Semua orang itu pada dasarnya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya semua orang itu pengen dianggap benar. Oh gitu ya, Maka supaya tidak terlalu bias, sebelum kita mengambil keputusan itu betul-betul kita harus memahami nilai-nilai yang tentang situasinya. Kemudian kita juga harus betul-betul mencari siapa yang terlibat di situ. Jadi itu harus betul-betul kita bahas. Kemudian setelah itu kita kumpulkan fakta. Tidak hanya cerita. Karena kalau hanya cerita, orang yang pintar bercerita, orang salah pun menjadi benar. Oh, betul. Betul itu Pak. Jadi tetap kita diminta untuk mencari fakta-faktanya. Kemudian supaya nanti tidak bias, ya kita uji secara bersama-sama. Uji kebenarannya ya. Betul. Ini semua kalau di sini saya tetap sekali lagi saya bersifat partisipatif. Jadi saya tidak menentukan sendiri. Saya kumpulkan teman-teman saya sehingga persoalan ini menjadi tidak meluas. Yang pertama, yang kedua persoalan ini dipahami oleh banyak orang. Oh iya betul. Sehingga nanti di akhir kegiatan ini juga kita jelaskan bahwa apapun yang kita ambil itu sebenarnya adalah untuk melindungi semuanya. Iya betul. Kepentingan sekolah ya. Iya betul. Dengan seperti itu kira-kira walaupun teman saya itu sebenarnya mungkin yang kebetulan pas pengambilan posisinya itu yang kurang diuntungkan karena kalau ini diuntungkan yang ini kurang diuntungkan pasti kayak timbangan seperti ini setidaknya tidak sakit hati dan bisa mengerti karena kalau ini sakit hati nanti menjadi masukan sakit hati malah merusak pergerakan sekolah karena yang kita utamakan dari sekolah sehingga kadang-kadang perlu saya tanyakan betul bisa menerima tidak ada seperti ini harus ada klarifikasi ya. Oh iya kita klarifikasi betul ibu bisa menerima bapak bisa menerima kalau misalkan kurang mana yang masih karena kita nggak bisa keduanya kita harus kita memilih kan? Betul. Kayak gitu kalau di saya itu menjadi pengalaman tersendiri bagi saya dan tentunya ini menjadi pendewasaan pola pikir saya pendewasaan pola pikir saya untuk tidak gampang memihak jadi tetap harus sifatnya netral kemudian bisa menyelamatkan semuanya terutama ya karena itu kita harus memilih setidaknya risikonya yang paling sedikit. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman Pak Anim tadi bahwa setiap masalah itu biar tidak bias harus dikaji dulu nilai-nilai yang ada dalam permasalahan itu ya. Terus nanti siapa-siapa yang terlibat, terus juga kumpulkan fakta, terus nanti dilakukan uji kebenarannya kira-kira seperti apa. Terus nanti setelah sudah kita ada klarifikasi sehingga nanti yang penting tujuannya adalah bahwa ini untuk kemajuan bersama, untuk kepentingan bersama sehingga seorang kepala sekolah harus bisa semaksimal mungkin untuk menjaga netralitas atau ketidakberpihakan terhadap dua pihak yang tadi bersengketa itu ya. Wah, Wah luar biasa ini.
Terima kasih doanya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sangat luar biasa. Jadi insya Allah betul sekali hari ini saya bisa bertemu dengan beliau. Banyak ilmu yang saya peroleh dari beliau. Jadi dari catatan-catatan saya tadi banyak hal baru yang ternyata seperti SOP sebagai penanganan terhadap kasus dilema etika ini, terus juga langkah-langkah penyelesaian masalah tadi sudah beliau uraikan dengan sangat gamblang. Terima kasih Bapak Anim hari ini. Semoga semakin besar segalanya Pak Anim bisa menginspirasi kami-kami yang muda. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Salam hebat Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri wawancara pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bisa lakukan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya untuk bisa mengembangkan dunia pendidikan menjadi lebih baik. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan, yang mana SMK ini adalah SMK terbesar di Kabupaten Ponorogo yang memiliki potensi murid 2.500-an sampai 2.500 dengan 9 kompetensi keahlian yang ada serta mempunyai sumber daya manusia yang hampir 250 dengan guru dan karyawannya. Jadi ini adalah sekolah yang luar biasa yang dipimpin oleh beliau, sehingga bisa menunjukkan prestasi yang juga sangat luar biasa di berbagai kegiatan lomba baik yang dilakukan oleh untuk siswa maupun untuk Bapak Ibu guru. Jadi di tahun-tahun ini kita juga sudah biasa untuk mendapatkan kejuaraan LKS sebagai lomba prestis di kalangan SMK. Mohon bisa memperkenalkan diri beliau Bapak Kepala Sekolah hebat Pak Rengasno, Bapak Senda, Bapak Sujono sendiri. Jadi ini adalah pimpinan saya, dia adalah Pak Sujono, dan hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan dalam mengelola sekolah yang besar ini. Mohon izin untuk melakukan wawancara Pak Jono. Baik, ini Pak Jono, saya mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral, Pak? Jadi kami di dalam proses kepemimpinan kolektif, sehingga seluruh komponen yang punya kesalahan saya. Oh gitu, untuk mengidentifikasi otomatis yang jelas adalah munculnya kasus. Kalau yang dari internal siswa itu dari DPD kita. Kemudian juga sumbernya dari wali murid. Pak. Sehingga nanti masalah-masalah itu akan bisa tertangani dengan gitu. Jadi mengandalkan sumber dari kasus tersebut ya Pak ya. Terima kasih Pak jawabannya. Bagus sekali. Terus pertanyaan kedua Pak Jono. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ini pengambilan keputusannya ini. Kami kan punya waka. Iya. Dari waka-waka itulah kita selalu konsultasi dan juga minta pertimbangan bagaimana baiknya untuk lembaga. Jadi tidak istilahnya otoriter, bukan keputusan sendiri Pak ya. Kita keputusan yang di awal. Model kepemimpinan saya adalah kolektif kolegial tadi. Jadi artinya keputusan itu menjadi keputusan bersama Pak ya. Jadi nanti kalau keputusan bersama, kalau ada sesuatu hal yang muncul itu nanti adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Baik, jadi konsep pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama ini menjadi prioritas kita. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga Pak Jono. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Gini, prosedurnya karena apa itu permasalahan itu muncul dari elemen yang mungkin dalam ranah apa itu siswa. Itu memang
Karena yang kita tangani masalah siswa. Banyak siswa, Kalau ranah guru jelas itu dari teman-teman. Kalau yang dari siswa kita kumpulkan dulu BPPK, wali kelas, dan juga WhatsApp. Nah, disitulah nanti muncul koordinasi. Dari koordinasi ini akan bisa kita terucukkan permasalahannya apa, sehingga nanti bisa penanganannya mudah. Jadi semacam pengumpulan data begitu ya Pak? Ya. Dari berbagai pihak, sehingga nanti akan muncul sebuah gambaran dari kasus secara utuh itu ya Pak ya. Luar biasa gitu Pak. Terus ini Pak, pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Jadi mungkin Bapak punya semacam strategi ya, barangkali ini efektif untuk dilakukan, mungkin strateginya apa bisa kita Pak? Kalau strategi itu luas fleksibel. Oh gitu ya. Jadi karena unsur kolektif-kolegial itu adalah mengandung dari saran-saran dari seluruh warga, maka fleksibel yang baik. Jadi fleksibilitas penanganan kasus karena ini menjadi artinya bahwa kasus yang Bapak hadapi ini menjadi juga kasusnya semuanya, gitu ya. Jadi strategi itu yang kayaknya Bapak. Jadi bukan jadi beban jadi kepala sekolah semuanya. Lurus. Hal penting yang pokok menyangkut masalah perguruan, itu Mas Jawa, baru nanti saya gitu ya Pak ya. Jadi yang terkait dengan GTK ya itu berarti menjadi ranah kepala sekolah besar. Terus selanjutnya pertanyaan yang kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau yang etika yang Oh gitu ya. Ada suatu hal, misalkan kebijakan itu muncul dari atasan kami. Oh gitu. Sehingga kita hukumnya sepertinya wajib. Hukumnya wajib mengikuti petunjuk dari jadi tidak perlu memakai logika atau analisis yang bagaimana. Ya artinya keputusan berbasis hukum itulah yang kita ambil seperti itu. Jadi betul Pak. Karena itu yang pimpinan kami sehingga kami tinggal melaksanakan. Oh gitu ya. Itu yang menjadi tantangan. Tetapi tetap mengedepankan sharing dengan apa yang kita ada. Oh betul. Ya. Bahwasannya nanti juga bahwa keputusan itu berorientasi pada kebutuhan siswa menjadi hal yang diprioritaskan. Ya betul. Jadi tidak ini kita langsung dilaksanakan, tetapi ya harus disejajarkan dengan kepentingan yang ada di sekolah. Karena memang sekolah kita juga punya tata aturan, tata tertib dan lain-lain. Terus Pak. Baik, terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan? Tadi sudah dijawab bahwa Bapak sudah melakukan sistem koordinasi dengan kolektif-kolegialnya tadi Pak ya. Nah mungkin yang perlu disilakan, mungkin Bapak punya jadwal tertentu atau prosedur tertentu yang Bapak jalankan. Kalau prosedur tadi juga sudah disampaikan bahwa dengan kolektif-kolegialnya ini adalah proses atau prosedur yang diambil Bapak menjadi keputusan bersama tadi. Tapi mungkin terkait dengan penjadwalan Pak, barangkali ada hal yang khusus. Kalau itu sepertinya tidak. Oh gitu ya. Oh Penanganan itu kalau memang membutuhkan waktu pengalihan kata apa itu tidak perlu waktu. Tapi kalau memang benar sesaat itu nanti langsung ada perintah ya kita. Oh gitu ya. Jadi tingkat urgensitas dari sebuah kasus itu gimana gitu Pak ya? Artinya akhirnya menjadi fleksibilitas, kira-kira bisa enggak masih di hari berikutnya atau begitu ya? Atau
harus memang diselesaikan hari ini juga begitu nggih. Nggih. Jadi fleksibilitas yang menjadi poin Pak. Nggih, terima kasih. Terus selanjutnya ini Pak, pertanyaan yang ke-9 ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di mana ini tadi mungkin timnya yang dimaksud di sini kira-kira gimana ini Pak? Alhamdulillah, itu tim kita selalu kompak untuk banyak. Oh gitu ya, soliditasnya ya. Memang berpikir pada ranah pendidikan itu bagaimana baik. Sehingga kalau ada kasus-kasus yang istilahnya kontroversi dengan tata aturan yang ada di sekolah, itu juga mudah segera ditangani. Oh, jadi artinya bahwa siapa yang membantu Bapak adalah tim jenengan yang ada di sekolah ini, gitu. Salah satunya adalah Waka dan juga tim manajemen, wali kelas dan juga yang lain gitu. Berarti melibatkan semua orang gitu. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apa sih Pak yang kita bisa kira-kira petik dalam pengambilan dalam mengambil sebuah keputusan dari pengalaman Bapak sendiri sih? Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari kami para muda ini biar bisa suatu saat nanti bisa belajar lah untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang Bapak. Pengambilan keputusan sesuatu hal yang memang penting dan jangan karena menyangkut problematika yang betul juga kebijakan arah yang ada di sekolah. Betul. Karena kami prinsip kolegial semua yang kami lakukan itu berdasarkan atas usulan-usulan kebaikan sekolah. Dari Kapolri, maupun juga KPM, dan juga dari wali kelas. Sehingga tidak ada simpang siur. Jadi poinnya adalah bagaimana seorang pimpinan bisa menampung aspirasi dari semua pihak. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah nyegoro. Ini istilah baru ini. Nyegoro ya. Jadi nyegoro kan ada air dari manapun ditampung. Bisa ditampung. Iya, dan rasanya masih asin semua. Iya. Jadi tidak karena aspek di mana masih di situ. Transisi semua. Jadi sebuah. Jadi falsafah nyegoro ini menjadi penting bagi saya. Sesuatu yang sangat saya perhatikan ini Pak istilahnya kira bahwa kita harus bisa menampung banyak hal dan juga kita harus punya sikap sendiri ya dan bisa mengambil keputusan untuk kebaikan bersama gitu ya Pak. Luar biasa Bapak Ibu semuanya, wawancara hari ini banyak hal yang saya bisa pelajari dari beliau sudah lama menjadi kepala sekolah ya, jadi sekolah-sekolah besar telah pernah beliau tangani seperti SMK 2 Prorogo termasuk sekarang ada di SMK S1 Jenengan ini. Tentu banyak sekali kekayaan pengalaman yang kita pelajari bersama. Terima kasih Pak Jono untuk wawancaranya hari ini. Sehat selalu, semoga bisa memimpin lembaga yang jauh lebih besar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu semuanya, salam hebat, salam bergerak.